masing-masing. Dan sebelum itu siapa yang mau menyiapkan? Silakan di-share, yang keras di-share. Yang keras. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Yes. Saya bisa. Alhamdulillah semangat di pagi hari ini yang cerah. Alhamdulillah semangat semua. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini, tapi masih ada yang tidak masuk. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lagi. Contoh. Raja Dani. Raja kenapa? Sakit. Kalau Dani? Sakit. Sudah. Raja? Sakit. Oke. Kalau Jaka kemarin sudah izin orang tuanya cangkrangan. Cangkrangan itu nyajar air anak-anak. Kemudian sebelum pelajaran, mari kita bersenang-senang dulu, ya. Bisa nyanyi potong bebek angsa? Bisa. Nah, ayo berdiri semua. Ayo, kaki. Ayo tahan tak, Melisa, berdiri, berdiri tak? Tiga. Gus, turun Gus. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa itu wali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Masuk ke hutan, panen rambutan. Dikejar-kejar sama orang hutan. Tepuk tangan. Oke, kita bukan jadi orang hutan. Oke, nah, mudah-mudahan dengan permainan ini anak-anak bisa progres dalam belajar ya. Oke, sebelum masuk pelajaran, anak-anak, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku kerjasama di rumah. Siapa yang bisa? Ya, Jadan. Membantu ibu kerjasamanya. Kemudian, ya, Jadan cuci piring, mengepel lantai, menyapu rumah, membersihkan kamar tidur, menyapu halaman. Itu contoh-contoh kerjasama di rumah. Ada yang cuci piring, terus mungkin kakaknya menyapu dalam rumah, terus ibunya ngepel, ayahnya mungkin benar-benar dinding atau mungkin atap seperti itu. Itu adalah contoh kerjasama di rumah. Kalau di sekolah, piket kelas, kemudian nyapu-nyapu, membersihkan halaman. Nah, itu contoh-contoh kerjasama juga. Piket kelas itu juga contoh kerjasama. Kalau tidak kerjasama, tidak akan berjalan dengan baik kebersihan kelasnya seperti itu. Kemudian contoh kerjasama di sekolah. Menyiram bunga, menyiram taman. Kerja bakti. Itu contoh-contoh juga kerjasama di sekolah, saling tolong-menolong di dalam sekolah. Nah itu. Kemudian jika tidak terjadi, tidak adanya saling menghargai di suatu tempat, di suatu kelompok, di suatu golongan, apa yang terjadi? Angkat tangan dong. Riki, banyak kekacauan. Akan terjadi pertengkaran. Oke, itu boleh. Nah, ketika tidak adanya saling menghargai, maka akan terjadi pertengkaran, banyak terjadi kekacauan, atau juga tidak kondusifnya suatu tempat tersebut, tidak tertib seperti itu. Ya, itu adalah akibat-akibat tidak adanya saling menghargai seperti itu. Nah, sekarang tak siapkan dulu layarnya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin yaitu keberagaman budaya Indonesia dalam pokok atau
inti bahasan yaitu bangun jati diri dalam kebinekaan. Kemarin submaterinya yaitu mengenai keberagaman budaya Indonesia. Hari ini materinya yaitu saling menghargai keberagaman dalam kebinekaan. Maksudnya bagaimana? Ya intinya kita sebagai manusia harus saling menghargai antar sesama. Tak lanjutkan. Nah ini materinya hari ini. Menghargai keberagaman dalam kebinekaan. Kalau yang ini kemarin keragaman budaya Indonesia. Nah di Indonesia ini, bentar, ulang lagi. Nah, apa menghargai keberagaman dalam kebinekaan itu? Ada siapa baca ya kelas kan? Sikap saling menghargai itu gini ya anak-anak. Sikap saling menghargai itu bagaimana caranya kita tidak mengolok-olok teman kita, tidak membeda-bedakan teman kita, seperti itu. Itu namanya sikap saling menghargai. Ketika ada temannya beribadah, kita juga harus menghormatinya. Itu namanya sikap saling menghargai. Ketika berbeda pendapat, itu kita menghormati. Itu adalah contoh sikap menghargai. Nah, sikap saling menghargai perbedaan sebaiknya dilakukan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Nah, contoh-contoh sikap menghargai perbedaan. Ayo. Itu, ayo. Saling tolong menolong antar sesama. Terus, membina kerukunan. Jadi, mengutamakan kepentingan umum sehingga tidak sakar pede. Kemudian menghargai privasi orang lain, intinya tidak gampang ngurusi urusan orang lain. Itu namanya menghargai privasi orang lain. Siapa lagi? Asik lagi. Saling menghormati perbedaan. Ketika ada perbedaan agama, warna kulitnya, rambutnya, bahasanya harus dihargai, nggak boleh diolok-olok. Ayo, Nata. Menghormati keyakinan orang lain. Itu tadi Pak Bakti sudah jelaskan. Ketika ada berbeda keyakinan, berbeda agama, tidak boleh diolok-olok. Wah, agamamu nggak sama dengan agamaku. Wah, agamamu itu jelek, nggak baik. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak menghormati keyakinan orang lain. Kemudian apa lagi? Mengapresiasi budaya daerah lain. Contohnya di Pasirian ada suku Jawa, ada suku Madura. Nah, ketika suku Jawa ketemu suku Madura, ketemu orang Madura, tidak boleh kita mengolok-oloknya. Wah, bahasa planet itu. Bahasa apa? Nggak ngerti. Derma-derma. Nggak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai, menghormati, mengapresiasi budaya orang lain. Karena dalam setiap kebudayaan itu ada keunikan dan merupakan kekayaan Indonesia. Kemudian yang terakhir, cara berteman dengan siapa saja, tidak milih-milih. Wah, dia nggak pernah mau coba ambil geser, polanya geser lumayan dekat Bonsari, kono dekat bulan. Tapi senengannya kan cuma ambil neni, polanya nggak ditulungi, nggak boleh kayak kono. Wah, dia nggak boleh mau coba ambil ilham, seneng ambil teriak, polanya teriak baik, nggak boleh seperti itu. Paham ya? Nah, jadi semua berteman dalam masalah ini, tidak boleh pilih-pilih. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, di Indonesia ini banyak sekali keragaman. Contohnya, ada keragaman agama. Agama di Indonesia ada apa saja? Ayo. Sama ada Islam. Iya. Islam. Apa? Kristen apa? Kristen Katolik. Katolik. Ada Hindu. Ada Konghucu. Terus, satu lagi. Kristen kan ada dua, ayo, satunya Protestan, Kristen Protestan. Sama-sama Kristennya Protestan. Nah, sama-sama Kristennya tapi berbeda. Satunya Katolik, satunya Protestan. Pak bedanya apa? Pak tidak tahu. Nanti tak carikan, tak tanya-tanya sama orang teman-teman yang dari Kristen, bedanya apa Protestan sama Katolik, ya. Tapi yang jelas dalam setiap agama ini memiliki ciri khas dan kebudayaan masing-masing. Contohnya Islam saja, Islam itu di setiap daerah tidak sama kebudayaannya. Contohnya di Pasirian, Islamnya di Pasirian sampai Islam di Mekah sana tidak sama.
Kok bisa? Contohnya kalau di Indonesia, di Pasirian contohnya, ketika ada orang yang meninggal, ada tahlilan selama berapa hari? 1 hari, ada namanya 40 hari, ada namanya 100 hari, ada namanya 1000 hari. Ya kan? Tapi kalau di Mekah sana, di Arab sana, ketika ada orang meninggal selesai ya selesai. Tidak ada 7 harian, tidak ada 40 harian, seperti itu. Sama-sama Islam ada. Jadi kebudayaan agama itu meskipun sama, tergantung tempatnya. Apalagi agamanya berbeda seperti ini. Ngerti ya? Tuh, contohnya ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Kayak di Senduro sana. Di Senduro ada Islam, ada Hindu, ada Kristen. Tapi punya kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi mereka rukun. Nah, rukun ini tidak saling mengolok, tidak saling mengejek, tidak saling membuli, tidak saling menganiaya seperti itu. Siapa yang pernah ke Senduro? Ada pura besar di sana tahu? Ada patung gajahnya besar. Nah, itu pura terbesar di Lumajang. Bahkan mungkin se-Indonesia kalau tidak salah. Jadi orang Bali pun ketika hari raya Nyepi, mereka sebelum itu akan ke pura di Senduro sana. Kemudian Buddha dan Konghucu dan Kristen juga, Buddha, Konghucu dan agama-agama lain juga memiliki kebudayaan yang berbeda. Contohnya Konghucu, ada kebudayaan ketika Imlek, apa yang digelar? Barongsai ya, ada leong-leong, nah seperti itu. Tapi kalau Hindu, ketika sudah mau Nyepi, ada apa namanya? Ogo-ogo. Budayanya beda, sehingga itu memperkaya kebudayaan Indonesia. Nah, dari perbedaan budaya tadi, kita sebagai anak Indonesia, sebagai generasi muda harus saling menghargai. Boleh nggak saling mengolok-olok? Patung diobongi, oleh seperti itu. Terus ada Hindu ke Islam, ya lho, kok awakmu kok Idul Fitri kok ada Idul Fitri kok leren poso di sini mangan. Nah, boleh seperti itu? Tidak boleh. Kita harus saling menghormati. Seperti ya, tidak boleh. Kita seperti itu, kita harus saling menghormati. Biarkan mereka beribadah sesuai keyakinannya masing-masing dengan caranya masing-masing, sehingga mereka juga akan menghargai kita. Kalau tidak ada saling menghargai, maka jangan harap orang lain akan menghargai kita. Gitu. Apalagi antar suku, bahaya rek. Kalau tidak ada saling menghargai. Contohnya di Jawa ini banyak sekali sukunya, mulai dari Banten sampai Jawa Timur banyak sekali sukunya. Contohnya saja di Jawa Timur ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Tengger. Nah, ada suku Tengger, ada suku Osing. Suku Osing di mana? Di Banyuwangi. Suku Osing. Terus di Jakarta ada suku Betawi. Di Jawa Tengah ada suku Jawa. Jawa Barat ada suku Sunda. Seperti itu. Kemudian setelah anak-anak melihat tayangan ini, melihat PPT ini, sekarang tak tanya. Di Jawa Timur itu ada bahasa apa saja? Tadi suku-sukunya sudah disebutkan. Sekarang bahasa apa saja yang kamu ketahui di Jawa Timur? Ada bahasa Madura, apa lagi? Bahasa daerah, ayo. Bahasa Jawa, kemudian Sunda. Sunda di mana Sunda? Di Jawa Barat. Yang dari Banyuwangi bahasa apa namanya tadi? Bahasa Osing. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh ragam kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Oke. Kemudian anak-anak sebentar lagi akan saya bagi kelompok. Pak Guru bagi kelompok. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 berarti tak bagi tetap 55, ada yang 6 nanti. Sekarang berhitung mulai. Nanti setelah 5 kembali ke 1 lagi. Berhitung mulai. Oke. Setelah sudah berhitung, sudah dihafalkan, sekarang silakan berkumpul sesuai contohnya masing-masing. Sekarang anak-anak tak bagi LK kelompok LKPD untuk dimusyawarahkan. Nah, ini ya, ini maju. Sekarang setelah nonton ini tadi, terus apa lagi? Melihat tayangan PowerPoint tadi, sekarang diskusi kelompok. Yuk, ini.
Nah, sekarang perhatikan langkah-langkahnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di LK ini. Perhatikan langkah-langkahnya untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, aktivitas 1, ayo disimak bersama-sama. Ayo kita mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman budaya dengan tepat. Yang pertama, caranya bagaimana? Identifikasi bendera keberagaman yang didapat. Sekarang ini ada bendera keberagaman, ya, keberagaman suku. Nanti anak-anak cari berdasarkan tempat masing-masing. Tempatnya bagaimana? Nah, ini Pak Paket punya namanya kantong budaya. Nanti yang dari Jawa Timur suku apa saja, yang dari Kalimantan apa saja, dari Bali apa saja, Jawa Papua Barat apa saja, dan Jakarta apa saja sukunya. Paham ya? Sekarang kita bagi, kita kasih bendera keragaman dulu, keragaman suku. Nih. Nah, ini kelompoknya, yang kelompoknya Naira kelompok Bali, yang sini Jawa Timur, sini Jakarta, situ Papua, sini Kalimantan Timur. Nanti setiap kelompok memasukkan ke kantongnya masing-masing. Nih, sesuai sukunya. Ayo. Pilihan nanti apa ya? 1, 2, 3. Kepalaku putar-putar. Kan nyanyi juga enggak apa-apa. 1, 2, 3. Kepalaku putar-putar. Oh pundakku. Semuanya tepuk tangan. Oh tanganku putar-putar. Oh pinggulku putar-putar. Semuanya tepuk tangan.
hasil diskusi kami. Oke, dibaca itu apa itunya ini. Ayo diperhatikan. Ya. Ayo, katanya mau menghargai temannya, katanya saling menghargai. Berarti harus memperhatikan. Lanjutkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Melisa dan Naira. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita evaluasi dulu dari hasil tata budaya kalian. Yang pertama, dari Bali ada suku Bali, betul. Suku Bayan, betul. Hah? Dari mana suku Bayan? Dari Bali. Ada suku Sasak, betul. Betul. Ada suku Irarutu, ini masuk di Papua. Kemudian suku Kutai masuk mana? Masuk Kalimantan. Kemudian ada Jawa Timur, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Bawean, Tengger, sama Pasir. Ini masuk mana tadi? Kalimantan. Oke, sudah sama. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang dikumpulkan daerah sukunya. Sama tugas kelompoknya dikumpulkan. Ya. Nah, kemudian hari ini, setelah kamu sudah sedia, setelah kamu pelajari tentang materi tentang menghargai keberagaman tadi, sekarang tak tanya, ketika ada temanmu yang beragama lain, sakit apa yang harus dilakukan? Menjamu apa? Karena berbeda agama apa harus kita biarkan begitu saja? Tidak, ya kan? Nah, tetap dijemu, paham ya? Jadi seperti itu. Kemudian ketika ada perbedaan suku bangsa, contohnya ada anak dari Madura atau suku Madura masuk di SDN Pasir 05, apa yang dilakukan oleh kalian? Menjauhinya apa tetap berteman? Tetap berteman. Karena menghargai itu penting. Sehingga ketika ada saling menghargai, saling menghormati, maka akan tercipta rasa toleransi. Paham ya anak-anak ya? Sekarang tak bagi lembar individunya dikerjakan ya. Oh, masuk aku sudah. Ya, dikerjakan sampai dikoreksi kalau sudah selesai, dikoreksi sehingga nilaimu baik. Tadi sudah kita gunakan media beragam, hasilnya harus baik ya. Kita tak jelaskan juga. Ayo sambil diteliti baik-baik, khawatir ada yang salah. Ayo. Ada yang sudah selesai? Cepat sekali. Sudah tarik? Oke, silakan ditukarkan yang sudah. Tadi nggak salah nih, ada kabel. Ayo, duduk kembali ke tempatnya. Oke, setelah kamu melaksanakan uji formatif tadi, sudah melakukan evaluasi, karena tadi kita simpulkan bersama-sama dari pembelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan? Loh, materinya tentang apa? Ayo. Ketika kita saling menghargai, apa yang bisa kita rasakan? Tercipta apa? Ketika ada saling menghargai, tercipta kerukunan. Ya, ketika adanya saling menghargai, ada perilaku toleransi, maka kerukunan akan tercipta. Ya, suasana kondusif akan tercipta juga. Ya, sehingga kehidupan menjadi lebih damai, lebih apa? Lebih tentram. Ya, paham Rek? Halo? Halo? Tunggal?
ganda. Toga, ganda. Oke, terima kasih. Jadi, hari ini kita telah mempelajari mengenai sikap toleransi, perilaku, saling menghargai, baik antar suku, antar agama, ataupun perbedaan budaya. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dengan baik. Bisa dipahami ya? Tuh, itu saja pembelajaran hari ini. Setelah anak-anak belajar hari ini, apa yang kamu rasakan? Senang? Apa yang membuatmu senang? Loh, membuatmu senang membawakan apa? Apa medianya? Bagaimana medianya? Alat-alatnya? Seru? Apa yang paling seru? Dari komputernya apa dari kata budayanya? Kata budaya. Kenapa kok seru kata budayanya? Lomba ya, memeras pikiran, adu kekompakan seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang kamu rasa sulit. Apa yang kamu rasa sulit di sini dalam pelajaran hari ini? Memilah. Ya, memilahnya agak sulit karena memang kamu belum terlalu mengenal suku-suku tersebut. Nah, diharapkan hari ini kamu dengan belajar memilah suku-suku tadi, kamu bisa lebih mengenal suku-suku tersebut di masing-masing daerah. Kemudian dari pelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan? Kekompakan. Terus apa lagi? Kerjasama. Nah, itu penting sekali. Kembali lagi pada pelajaran hari ini yaitu supaya suasana dari kebinekaan tadi dapat terlaksana dengan baik, bisa tercipta dengan baik. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu mengenai budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kemarin keberagaman budaya di Indonesia, untuk besok adalah keberagaman budaya di sekitar rumah kita, ya. Jadi dipersiapkan untuk minggu depan supaya anak-anak bisa lebih baik lagi dan lebih siap lagi dalam pelajaran. Sebelum kita akhiri ada sesuatu. Mau? Apa itu? Kue, karena anak-anak sudah baik dalam belajar. Oke. Nggak usah rebutan, nanti dimakan setelah istirahat. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.